Kamu mahasiswa yang aktif di kampus, sering ikut organisasi, dan setiap hari membeli air minum dalam botol plastik. Bayangkan setiap mahasiswa di kampus membuang satu botol plastik setiap hari. Dalam sebulan, itu sudah ribuan botol. Entah berakhir di tempat sampah, tercecer, atau bahkan tidak terkelola sama sekali. Tapi, bagaimana kalau kita ubah dan jadikan peluang untuk berkontribusi ke bumi sambil dapat reward? Untuk itulah kami hadir dengan Droprek, solusi digital dan ulang botol plastik berbasis reward di Politeknik Negeri Batam. Kita semua tahu bahwa sampah botol plastik itu sulit terurai. Lalu, apa masalah yang kami identifikasi di Politeknik Negeri Batam? Yang pertama, pengelolaan sampah plastik masih kurang optimal. Yang kedua, motivasi mahasiswa masih rendah. Dan yang ketiga, kurangnya infrastruktur pendukung, seperti tempat sampah pemilah. Semua ini bikin peluang daur ulang di kampus nyaris tidak kelihatan. Untuk itulah kami hadirkan Droprite. Droprite aplikasi dan juga Droprite Box. Droprite aplikasi kita bisa scan botol, checkpoint, tukar hadiah, dan lihat kontribusi lingkungan. Dan juga ada Droprite Box, karena khusus di setiap sudut kampus untuk membuang botol plastik dan otomatis terhubung ke sistem poin. Bisnis model bisnis kita ini hybrid B2C buat mahasiswa dan staf kampus, B2B buat koperasi, merchandise, dan mitra CSR. Kita dapat duit dari sponsor, biaya ke bank sampah, biaya dari merchant kampus. Sistemnya bisa dipakai juga di kampus lain di Batam, menjadi gampang dikembangin. Target kita naikin user aktif 10% tingkat kuartal. Bisnis sweet spot. Karena drop right cocok banget jadi pasar kampus, gampang dipakai langsung jalan, ada tracking dan point reward, scannable ke kampus lain, sudah ada mitra kampus yang terhubung. Ini bukan cuma ide keren, drop right akan siap jalan dan tumbuh bareng partner yang mau invest. Market fit. Berdasarkan survei awal, 65% mahasiswa bilang mereka tertarik ikut program daur ulang sampah karena ada reward. Dari total 18.000 mahasiswa, kami targetkan 3.700 dan 400 pengguna aktif di tahun pertama. Target ini realistis dan udah divalidasi. Ini bukan asumsi, tapi hasil dari validasi awal yang kuat. Kemudian ada market support, di mana Toprak punya peluang besar karena tiga hal. Yang pertama, sekarang banyak mahasiswa yang peduli lingkungan. Tren ini bikin solusi seperti Toprak jadi makin relevan. Yang kedua, Toprak bisa dikembangkan ke kampus lain dalam 3 sampai 4 tahun ke depan. Yang ketiga, belum ada kompetitor yang fokus langsung ke kampus dan ke gadget. Dan kini Toprak hadir khusus untuk mereka. Jadi posisi kita di pasar sangat kuat dan siap berkembang. Kemudian ada MVP testing di mana kami mendapatkan 32 user dengan feedback yang sangat positif. Di sini kita akan melihat MVP testing tersebut. Ini adalah awal tampilan di mana saat teman-teman sudah mendownload aplikasi di App Store dan di Play Store. Nah, di sini teman-teman akan melihat setelah aplikasi terbuka, pengguna akan melihat tampilan pembuka sebagai pengenalan awal aplikasi. Nah, sini kita akan membuat create account di mana teman-teman jika belum membuat akun maka teman-teman bisa membuat akun dengan login, dan jika sudah membuat akun maka teman-teman bisa login kembali. Dari sini teman-teman akan melihat tampilan beranda di mana teman-teman bisa melihat status akun dan poin dan serta tombol akses cepat ke fitur utama. Dan di bawah ada fitur scan di mana teman-teman akan mengarahkan ke kamera ke botol plastik yang ingin disetor. Kemudian ada memvalidasi QR code. Di sini teman-teman akan menunggu verifikasi. Dan di sini menyatakan teman-teman selamat dan berhasil mendapatkan 50 poin, di mana satu botol itu adalah 50 poin. Dan jika teman-teman ingin mengulangi laginya, maka tekan scan lagi dan akan kembali ke awal berikutnya. Dan kita akan masuk ke financial plan. Sekarang kita masuk ke angka-angka di mana kita akan mendapatkan gross margin kami mendapat 28,6% dan MOM 10% dan LTV 40% dan CAC 7/1 di mana eh,
yang artinya tiap bayar 1.000 untuk akuisisi dan menghasilkan 7.000 dari user, dan setiap bulannya kami targetkan growth sebesar 10% dan sudah potensi annual revenue sebesar 10 juta. Jadi secara finansial, kami bukan cuma punya rencana, tetapi kami juga punya arah dan angka yang bisa diukur. Kampanye digital dan Eco Ambassador, strategi pertumbuhan kami berbasis komunitas dan digital. Fokus utama kami ada di Instagram dengan konten edukatif dan menarik untuk Gen Z. Kami juga mengangkat duta dari setiap jurusan sebagai penggerak utama. Mereka bukan hanya mempromosikan aplikasi, tapi juga menjadi contoh gaya hidup ramah lingkungan. Kami memakai tagar satu botol satu aksi menjadi ajakan kami untuk memulai perubahan dari langkah kecil. Beyond Business SDG Alignment. DropRack bukan sekedar aplikasi daur ulang. Kami hadir sebagai gerakan sosial yang sejalan dengan 3 tujuan utama. Sustainable Cities and Communities. Kami ingin menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan tertata melalui pengelolaan sampah yang lebih bijak. Responsible Consumption and Production, mahasiswa didorong untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dan membuang sampah. Sistem reward di aplikasi menjadi pemicu untuk menciptakan kebiasaan baik ini. Climate Action, setiap botol yang dikumpulkan dan didaur ulang adalah kontribusi nyata untuk mengurangi emisi karbon dan memperlambat dampak perubahan iklim. Our Team, kami didukung tim yang kuat dan saling melengkapi. Yang pertama ada Nani Tambunan sebagai CEO, kemudian ada Julian Leonardo sebagai CEO, Retni Sriningsih sebagai CMO, dan saya sendiri sebagai CTO. DropRack adalah bentuk nyata dari kolaborasi teknologi, komunitas, dan semangat keberlanjutan. Membangun ekosistem daur ulang berbasis reward yang dimulai dari kampus tapi bisa berdampak luas. Untuk bumi dan masa depan kampus kita, DropRack. Scan, Drop, drop, reward. Reward.